Lydia, mohon maaf ya, kalau saya kasih gambaran saya dalam belajar ya, ya kalau ada kesalahan silahkan gitu. Kalau dikatakan di dalam Islam itu ya tentang seorang yang kafir itu bahwasannya dia pada zaman itu tuh memerangi Rasulullah Muhammad, bukan berdasarkan saya ngomong bukan berdasarkan bangsanya Yahudi atau keyakinannya pengikut pengikut Kristen ya. Kalau saya lihat sejarahnya tentang kafir Quraisy itu terdiri dari berbagai macam gitu loh. Ada Ya. juga orang-orang Kristen atau orang-orang pengikut Kristus dan orang Yahudi pengikut Musa itu yang lurus juga ada gitu loh. Pada pada saat itu orang kafir itu dikatakan kafir kalau dia memerangi. Gitu. Kalau 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 setahu saya dalam belajar ya mungkin Bang Ahad lebih ngerti tentang hal itu. Makanya saya dalam konteks ini Ya, ya nggak apa-apa kalau ada ya, pengetahuan silakan diluruskan seperti itu. ya. Nah, saya mau Nah, bertanya lagi ini nih. Berarti bentar Bang kalau Deddy, sebentar ya, ada yang keberatan sebentar Bang dengan Deddy. kalimat kafir yang disematkan oleh Yahudi dan Nasrani, nah berarti yang tertuang di Al-Quran ini salah atau bagaimana itu Nggak, gini kalimat Bang itu? Deddy. Tadi tadi Oke, silakan. karena tadi gini Bang Deddy. Jadi setiap rasul Hmm. yang diutus oleh Allah itu tadi kan saya sudah jawab ketika seperti kita ambil contoh Nabi Isa alaihissalam, beliau hanya diutus kepada Bani Israel saja, yang kemudian tentunya yang pada saat ini kita berada di dalam uh, apa di dalam uh, siapa yang mengutus Rasulullah, yaitu Allah sebagai uh, Nabi Muhammad ini sebagai utusan terakhir, yang kemudian kita memakai syariatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian kita ketahui di dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat bahwa Rasulullah SAW tidaklah berkata-kata dengan hawa nafsunya. Rasulullah berkata-kata sesuai dengan wahyu yang diwahyukan padanya. Silakan dicek di surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Yang kemudian kalau tadi Bang Abimanyu mengatakan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tentu kita sudah ketahui di dalam apa yang kita bicarakan ini sesuai di dalam sesuai dengan apa itu pada zamannya itu. Sebagaimana yang saya juga pernah membaca ketika Nabi Isa alaihissalam nanti misalnya beliau ada di zaman ini, tentulah Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Monggo silakan. Ada yang diubah itu ntar. Enggak, soalnya setahu saya itu kan gini ya, tentang kekristenan sendiri atau tentang penganut tentang Yesus Kristus itu masuk di dalam Nusantara itu diabadikan dengan kidung. Kidung. Kalau setahu saya itu kidung. Kidung itu jauh jauh hampir 400 tahun sebelum Islam itu sudah masuk di Nusantara itu dulu. Ketika mengatakan hanya dan dinisbatkan kepada Sebentar sebelum lanjut saya mau koreksi suatu ini negeri yang tertentu. dimaksud kidung apa maksudnya? Kidung agung atau gimana? Saya koreksi sedikit. Saya tahunya itu tentang kidung itu masuk di dalam Nusantara. Itu kan serapannya kan dari Alkitab. Tentang bahasa kidung itu kan serapannya dari Alkitab dan Oh, isinya berarti juga kidung agung ya, kurang yang lebih. kidung itu ya. Oke, oke. Lanjut silakan. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu tentang yang Anda maksud. Saya hanya berbicara tentang kidung gitu. Ya itu ketika tadi mengatakan hanya itu kan terletak seolah-olah kan hanya di suatu negara. Kan gitu. Hanya di suatu negara atau wilayah tertentu. Hanya. Sedangkan kalau kita mau tarik sejarahnya di Nusantara itu bahwasannya itu masuk dulu kan gitu. Sebelum adanya yang namanya syar'i atau syariat yang diajarkan atau menurut itu belum turun belum zamannya Rasulullah Muhammad atau Nabi Muhammad gitu loh. Ya itu setahu saya sih seperti itu gitu loh. Kalau dikatakan hanya, ya itu memang benar hanya itu turunnya ya sama halnya ketika mengatakan Quran itu turunnya hanya di Mekah dan di Madinah gitu loh. Ya sekarang ini bentuknya kan sudah ada di sini kan gitu. Nggak apa-apa lah kalau kita bilang hanya ya sudah hanya kita mendefinisikan pada suatu tempat tertentu kan gitu ya nggak apa-apa. Ya hanya di Mekah dan di Madinah gitu. Nggak apa-apa. Oke, ini menarik. Jadi gini ya.
Ada statement apa yang mengatakan bahwa Kristen itu bukan kafir, ahlul kitab bilang gitu. Oke. Lalu dengan ayat yang dimana yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani ini masih seputaran itu ya. Saya masih seputaran ini nih saya nih. Belum mau kemana-mana biar supaya jelas. Lalu dengan Yahudi dan Nasrani itu adalah kafir. Mereka ini kan kafir kan ya. Udah jelas kan tertuang. Nah itu eh Oi, noise sebentar, jangan udah. ini. Oh hostnya. Oke, jadi gimana pandangan Bang Abi Manyu nih Bang Abi Manyu? Enggak, Bantah tadi kan saya mengatakan kan menukil. bukankah Menukil ya Bang Deddy ya, menukil dari ceramahnya Gus Baha bahwasanya orang Nasrani dan orang Yahudi itu tidak serta-merta kekafiran itu turun kepadanya. Dia itu bisa dikatakan salah satunya ahlul kitab yang dahulu kan gitu. Sama halnya gini, ketika Oke, Bang, mengatakan Nabi Muhammad atau apakah di Rasulullah zaman Muhammad sekarang atau itu masih ada ahlul kitab, Bang? Oke. Apakah di zaman sekarang itu masih ada ahlul kitab? Itu pertanyaan saya. Saya tanya Bang Abimanyu. ketika saya kalau saya lihat ya secara kalau saya lihat secara apa di medsos ya, ketika Islam mempertanyakan keimanan seseorang, apalagi mempertanyakan tentang sebuah kitab, itu kan dijawab kan gitu. Bang, Apakah dia termasuk ahlul kitab apa bukan? Ah, itu Bang Deddy kembali lagi gitu. nah ya, oke. Muter, Bang. Ketika ada yang mengatakan ada Nggak hoki, kata minimal. sebentar ini siapa yang bicara nih? Sebentar dulu. Nah, ketika ada yang keberatan ada yang merasa keberatan nih, ada yang mengatakan Sebentar ya, saya tak ke ini dulu, tak ke belakang dulu ya. Oh. Saya tak ke belakang dulu. Iya. Lanjutkan. Gue ngerasa Oke, sangat Bang Abi keberatan Manyu. sih. Nah, iya, pertanyaan saya, apakah di zaman sekarang itu masih ada ahlul kitab? Itu. Bang Abimanyu. Halo. Iya Bang. Iya Bang, Iya. iya Bang. Apakah di zaman Ya sekarang kalau masih ada ahlul gini kitab? kan ya, dari tadi kan Bang Ahad kan merujuk kepada Al-Qur'an sebagai rujukan atau hadis sebagai landasan untuk menjawab. Saya boleh mengutip sedikit tentang Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 68. Di sana menjelaskan tentang ahlul kitab. Hai ahlul kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan. Nah, di sana dijelaskan tentang umat-umat yang lain. Nah, itu termasuk ada koneksinya tentang saya tadi menukil tentang ceramahnya Gus Baha. Gitu. Tidak menegakkan hukum Taurat, Injil. Gimana menurut Bang Deddy itu? Ini saya ngambil itu apakah itu termasuk orang kafir juga itu? Padahal perintah di dalam Al-Qur'an, wahai ahlul kitab kamu tidak dipandang agama sedikit pun kalau kamu tidak menegakkan hukum Taurat dan Injil. Sekarang tidak menutup kemungkinan atau tidak memungkiri kan gini Bang Deddy ya. Al-Qur'an itu adu mekanik sama Taurat maupun Injil atau secara umum dia dikatakan disahkan oleh Kemenak itu kan Alkitab gitu lah. Nah, itu adu mekanik dengan Alkitab terjemahan seperti itu ya. Kalau kalau setahu saya kan sekarang gitu. Kalau orang-orang misionaris itu ketika masuk di dalam room-room pengikut Kristen itu mereka adu mekanik, Al-Qur'an diadu sama Alkitab kalau menurut Iya. menurut Dispendak itu kan sebutan. Ya, Halo, tadi semua. siapa nambahkan host atau siapa? Silakan. Halo semua. Iya, silakan ya, halo. Ya, assalamualaikum. Ya, gue bahagia gitu hadir di sini, juga ada ahli surga, ada ahli akhirat di sini juga bahagia. Nah, Bung Dede sudah tahu apa makna kafir itu? Nggak tahu. Coba tolong jelaskan. Kepengen banyak belajar aku dengan si Ian Kristen Emmanuel ini. Silakan. Iya, nggak usah ini sih, aku hanya memberi tahu aja karena ya nggak apa-apa lah meskipun
Tadi malam difitnah-fitnah, dituduh Takiyah, Syiah, Kristen nyamar lah, mualaf abal-abal, ya nggak apa-apa. Allah Maha Adil kok. Nah, cuman Oke, lanjut aja, sebelum lanjut ke substansi aja, jangan iya ini. iya. Lanjut, Iya, ini lanjut. ke iya, cuman aku Fokus. sedikit, aku nggak ke satu orang, ini ke kalian semua. Boleh aku mengatakan menggurui kalian semua di sini. Kalau memang Mantap. membuat Mantap. komal debat agama, contoh karena akhlak agama, jangan membawa-bawa agama, membela-bela Islam, tapi sifatnya tidak dengan seperti syariat Islam, akidah Islam. Jangan. Karena kafir itu sendiri, Islam itu sendiri akan menjadi kafir ya. Cuman gini, aku dari pemahaman Kristen dulu tentang kafir. Ya, nggak ke Islam. Kafir itu mengacu pada mereka yang menolak Tuhan atau jauh dari Tuhan dalam kekristenan. Dan dalam kekristenan, kafir itu banyak istilah dan banyak disebut dalam Alkitab. Tapi nggak hanya di Islam saja, melainkan memang istilah ini memang ada sejarah perkembangan pada agama Abrahamik atau Semitik. Kayak apa? Kayak Islam, Yahudi, Kristen. Nah, penggunaan agama sebagai tameng ini ya, kepentingan politik. Ini kalau ku katakan politik, iya, politik apa? Cari koin, cari view ya. Nah, itu mereka berambisi dan istilah ini sering diagung-agungkan gitu. Karena istilahnya sendiri itu memang berasal dari agama Abrahamik. Ya, bukan Islam aja. Jadi Islam itu jangan terlalu kepedean lah. Ngatai-ngatai luar Islam tuh kafir dah, jangan terlalu pede. Karena lebih baik introspeksi dulu dari diri sendiri, baru menjalani kebaikan yang diturunkan oleh Tuhan melalui malaikat sebagai message kepada para nabi, dan nabi menyampaikan hukum-hukum itu di Al-Quran itu kalau di Islam. Kalau dikatakan Islam itu agama belum tentu, tapi hukum Tuhan, nah itu. Nah, jadi kita nggak usah terlalu simpel mengkeluarkan orang kafir, sesat gitu kan. Makanya aku katakan ahli surga, karena udah tahu dia surga itu sampai sisinya. Nah, kalau dari Al-Quran dan hadis, itu Nabi bersabda tuh, yang membedakan seseorang dengan kekafiran itu adalah sholat. Jadi orang Islam yang nggak sholat, nah mereka kafir. Nah, makanya aku mengatakan ini room debat-debat agama, tapi hostnya aku lihat mau asar, zuhur apa tuh tetap stay terus. Nah, nggak tahu lah ya. Kalau sholat kan minimal 5 menit lah paling cepat ya. Cuman ini terus ada nih. Nah, aku nggak bilang siapa, cuman kan ya kita kafir juga. Karena kalau nggak sholat tuh kafir. Karena kita harus berhenti menilai. Nggak usah kita menilai. Kafir itu bisa dilihat tapi bukan dinilai. Ya, apa tuh kafir? Aku semangat mau jawab, cuman aku lihat dulu bagaimana pemahaman mereka ini yang ya udahlah. Nah, kafir itu implementasi dari kata kaf yang artinya menutupi. Benar, sebenarnya aku belum selesai jawab, udah dijawab ya. Kafir ini digunakan untuk menyebut orang yang suka menutupi kebenaran, bukan menutupi agama. Bahkan di luar agama pun orang yang merahasiakan disebut kafir. Jadi apa orang yang tidak menghina yang tidak beragama Islam itu kafir? Enggak. Bahkan di Arab itu kosakata kafir ini digunakan untuk menyebut orang yang suka menutupi informasi atau kebenaran. Enggak melulu seperti kalian yang ahli surga ini menyebut orang dan muslim itu kafir Anda, sesat Anda. Oh, Syiah sesat, Wahabi sesat. Cuma Sunni ahli surga. Aku bukan Syiah ya, demi Allah aku bukan Syiah. Nah, orang yang menjaga nasi orang lain, nah itu kafir di Arab. Di sini apaan Tunggu, ada adab. Kalian bicara aku diam. Ini maaf Kalian aku bicara potong. aku diam. Ada adabnya. Jadi kan gini, sebentar, maaf dulu sebentar. Bisa nggak Di saya sini bicara? kan dia tidak menyinggung Syiah atau bagaimana, kok kamu menyinggung ke hal itu kan gitu. Makanya kalau mau ngebahas Alhamdulillah, kalau Bung Deddy merasa PAB sama aku si ini Kiki. Bung Deddy. Nah, makanya kalau mau ngebahas Syiah nanti saya akan datang. Enggak, aku nggak bahas Syiah. Saya akan bicara dengan si Babe. Makanya jangan lari ke sono dulu. Nah, maksudnya gini. Ya, ada adab. Sepertinya si Kiki jadi gini Kristen Emmanuel. Ya, saya kan tahu kamu kan mantan kafir ya kan. Jadi begini.
Kalau ada orang yang keberatan dengan kalimat kafir, lalu bagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran itu? Tunggu, ada Boleh nggak saya mengatakan kalau begitu, kalau merasa keberatan dengan kata kafir yang ada di Al-Quran itu, ya ada adab kan, sebentar. Saya nggak sih Iya, bicara sebentar, ini. sabar. Tarik nafas dulu, sabar ya. Sabar. Silakan tanya jawab. Nah, kalau ada yang merasa keberatan dengan kata kafir yang ada yang tertuang di dalam Al-Quran, ya, bagaimana kalau dihapus saja kata kafir di situ? Iya, ini biar saya jelaskan sejarahnya ya. Biar tidak ada merasa Ya, gimana ini ya, kan oke, saya sombong. merasa Aku sensitif gitu dengan sombong kata ini kafir dia. yang ada yang tertuang di Ya, dalam Al-Quran. ini makanya Gitu. saya jelaskan ya. Oke, diam. Kedewasaan Oke, itu bukan dari silakan. umur. Jadi mau umur tua pun kalau belum dewasa sama aja. Aku nggak ada nyebut siapa-siapa, cuman alhamdulillah kalau Bung Dede merasa berarti itu Udah, fokus suatu aja ke substansi, jangan ke umur lah ini. mukjizat dari Ini Allah fokus aja, ditegur. Nah, fokus. gini. Tenang, fokus Lalu saya kenapa nggak banyak? Ya, bisa nggak diam akan kan? buyar kok. Aduh. Oke, silakan. Ya, ini anggaplah biar bijak juga menjadi host, ada saling memberi orang bicara gitu tanpa dipotong. Nah, bahkan lalu kenapa ya banyak muslim mengatakan kafir itu untuk non muslim? Kok dirasa itu kurasa ya buruk ya untuk melontarkan kata kafir, karena ini adalah miskonsepsi yang lawas, yang lama itu sejak zaman dahulu. Banyak umat Islam di Asia Selatan dan Tenggara itu yang gagal tangkap apa maksud dari kata kafir. Nah, kita kan juga tahu sejarahnya. Nah, karena masyarakat di daerah kita nih ya teramat polos. Kalau dulu di perperangan itu dengan bangsa Barat, itu mereka menaklukkan kerajaan lokal yang bercorak Islam supaya masyarakatnya mau berperang. Itu mereka para orang cerdas mengatakan kalau bangsa penjajah itu kafir, yang konotasinya ke arah keburukan. Ingat ya, konotasinya ke arah keburukan. Maksud seperti sesat. Kita kalau jalannya salah, tersesat. Cuman kita mengatakan orang sesat, nah itu lebih ke keburukan, bukan salah jalan ya. Itu lebih kehinaan. Nah, itu konotasinya biar paham. Ini kan kurasa sini cuma beberapa yang paham apa makna-makna diksi-diksi dari sebuah kata. Nah, bangsa penjajah itu bukan beragama Islam ya, tapi masyarakat itu terdoktrin dan nggak sengaja mendarah daging hingga sekarang untuk menganggap orang non muslim itu disebut kafir, yang apa, yang berkonotasi buruk. Jadi kafir itu buat menyebut non muslim itu berkonotasi buruk. Itu bermula dari miskonsepsinya masyarakat muslim yang ada di Asia Tenggara dan Selatan. Mereka orang yang cerdas itu menggunakan itu buat mengenjot rasa nasionalisme dan mempengaruhi masyarakat awam untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan apa? Gerakan nasionalisme. Akhirnya apa? Mendarah daging lah menyebut kata kafir yang berkonotasi buruk tuh kepada bangsa penjajah. Yang dikarenakan apa? Bangsa penjajahnya itu non-muslim. Jadi digenerasikanlah ke semuanya non-muslim makna kafir. Jadi apa? Lebih baik nggak usah menyebut kata kafir lagi. Baik buat makna yang sesungguhnya ataupun makna yang berkonotasi buruk. Mau itu sesama muslim atau non-muslim. Kenapa? Karena masyarakat luas itu sudah menganggap kata kafir itu konotasinya buruk. Jadi meski bilang kafir itu buat makna yang sesungguhnya, ya tetap aja pasti mereka tuh nggak akan nyaman, nggak akan legowo hatinya mendengar kata kafir. Karena apa? Konotasi sudah buruk. Oke, kafir itu bisa diartikan sebagai sinonim dari apa? Dari bodoh. Atau kalau sarkasnya apa? Petani kok ada di Arab. Nah, itu kan sarkas. Masa Arab ada petani? Nah, itu Oke. makna ya. Jadi begini sudah kepanjangan si Christian Emmanuel. Nah, jadi bukankah kata kafir itu tuh sebenarnya lembut loh, itu kata itu tuh bukan kasar itu. Kafir itu kan berasal dari kafaroh, menutup diri kan. Nah, kalau kamu membuat statement seperti itu, bagaimana setuju enggak kalau aku mengatakan udah hapus saja kata kafir di dalam Al-Quran itu, biar tidak ada lagi kata-kata kafir. Cuman yang berhak Gimana? mengatakan kafir itu Saya Allah jelasin dan dikit para ya, rasul dan Bang para Kris ya, nabi. dalam Ya? literatur yang tertib ini ya. Iya. Boleh nggak Ketika saya mengatakan mengatakan kalimat kafir itu, kalimat Bang kafir itu Deddy. dibuang dari Bang Deddy setuju nggak? Nanti saya jawab. Bang Deddy. Iya Bang. Ya nanti ngasih usul ke MBS aja ya Bang Deddy ya. Nanti bisa kan ada revisi nanti ya, kalau mau nanti bisa ke MBS nanti ngirim surat ke sana ya untuk Iya revisi. Bang, gini loh Bang, sebentar, saya belum selesai tadi Bang. Saya pun kalau sedikit, membuat ini terasi saya lama-lama. tambahkan Jadi sedikit. begini.
Bang Deddy, Bang, Bang Kris, saya kalau tambah ada yang sedikit ya. keberatan kata kafir, makanya tadi saya bilang gimana? Ini pendapat saya. Gimana kalau kata kafir di dalam Al-Quran itu dihapus saja gitu, Nah, dihilangkan ini kata iya, kafir ini di situ, kejawab, ini biar kejawab, tidak ini ada kejawab. timbul ketersinggungan gitu. Iya, iya, ini Gimana kejawab ya. pendapat antum Nggak semua berhak, sini? nggak boleh kata Nah, kafir tuh. Nah, kalau tidak tapi boleh Ya, berarti saya mau jawab ya ingat Bang satu ya. hal, Bang Deddy, ingat satu Bang Deddy, hal, Bang Kris, kata saya kafir mau jawab bentar ya. itu, kata Sedangkan kafir gini, itu pemahaman, bukan penilaian. Yang berhak menilai kafir itu Allah dan para nabi dan para rasul, bukan Anda Coba ya. yang belum Sebentar, sholat aja Christian. masih Christian, bolong-bolong sebentar. udah mengatakan kafir. Sebentar ya. Sebentar. Ini kita kutip dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 sampai 73 ya. Yang artinya begini, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti pada apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih." Kemudian saya tambahkan lagi di dalam surat Ali Imran yang artinya, "Hai ahlul kitab, mengapa kamu kafir kepada ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya?" Kemudian saya tambahkan lagi di dalam hadis riwayat Muslim, artinya, "Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada seruanku yang aku sampaikan, kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim. Kemudian silakan Anda pahami ya. Silakan. saya mau jawab dikit ya. Aku Saya mau jawab menjawab dikit ya. ahlul kitab. Saya mau jawab dikit ya. Setahu saya gini ya, dalam literatur menggunakan Al-Qur'an dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ketika kita menggunakan dalil nakli sebagai landasan di depan itu saya rasa kurang tepat. Itu bisa merujuk kepada asbabun nuzul ayat itu turun gitu loh. Dan itu dijelaskan juga di surat Toha ayat 114. Jangan serampangan. Ayat itu belum selesai diturunkan gitu loh. Dan juga dijelaskan di surat Al-Isra ayat 36 itu bahwasanya janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jangan ambil comot ayat ketika menggunakan dalil. Ayat itu turun pada saat apa? Nah, kan seperti itu. Kurang lebihnya Bang Ahad ya. Kalau dalam literatur keilmuan kalau pembacaan dalam Al-Qur'an, kita kalau memahami satu ayat itu dalam konteks apa dia turun. Seperti itu. Jadi Bang Ahad tadi mengutip ayat langsung menggunakan dalil nakli tanpa menggunakan dalil akli dalam literatur ilmu yang runut gitu. Akli semua itu makanya yang paham tentang ketuhanan itu. Kemudian Yang Imam paham Ibnu tentang Taimiyah Tuhan apa yang wajib ada pada Tuhan. sebentar. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang beranggapan bahwa kunjungan golongan zimmi ini kafir zimmi ya, penganut agama non-muslim, non-Islam maksudnya, ke gereja-gerejanya adalah suatu ibadah kepada Allah, maka ia telah murtad. Silakan dibaca di dalam kitab Al-Ithna ya. Ya, saya tahunya kan kalau saya mau koreksi itu kan saya di Al-Qur'an gitu ya. Bang, oke, Bang, saya koreksi, Bang. Nah, kata kafir itu bisa nggak, Bang, kira-kira dihapus, Bang? Kalau memang ada yang keberatan ini, Enggak ketika bisa. saya Gini ya Bang Deddy ya, Bang Deddy, Nggak bisa dihapus dalam Al-Quran. Bang Deddy, sebentar lagi saya turun. Bang Ini Kris, bentar lagi saya turun gini. Saya kan dari awal gini ya. Saya disclaimer Bang Ahad juga, saya disclaimer kan dari awal. Saya nggak mau narik-narik ke dalam Islam. Soalnya pasti bakalan turunlah sebuah tafsir dan saya itu beranjak dari kemirisan tentang sebuah
sebuah ketelanjangan terhadap kata-kata yang gampang diucapkan tentang kafir dan sesat. Saya beranjak dari itu. Makanya saya mau kita bolehlah kaji dalam literatur ilmu kalau mau mengkaji dalam kekristenan ini gimana kok sebutan tentang kafir atau dalam Yahudi itu nggak apa-apa gitu loh. Makanya saya tarik lagi dari tadi itu di dalam Yahudi gitu loh. Di dalam Yahudi. Soalnya apa? Ketika orang awam menggunakan kata-kata kafir untuk mengkafirkan orang dan saya ulangi lagi ya, untuk menghalalkan. Di sana itu kan saya yang miris dan Bang Ahad juga tahu kan gitu. Kita jangan menutupi kebenaran lah. Ketika mengatakan orang sebuah dikatakan kafir itu dihalalkan dalam konteks tertentu. Nah, terus siapa? Siapa yang berhak itu loh? Siapa? Dalam firqah mana yang berhak? Yang paling benar yang merasa firqah mana gitu loh. Saya beranjak dari sana gitu loh. Ketika keawaman seseorang mengatakan sebuah kekafiran gitu loh. Makanya saya mengatakan tadi saya nggak mau tarik-tarik ke dalam Islam, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mempunyai literatur atau keilmuan dalam hal Islam untuk menjawab hal itu gitu loh. Ya Bang Rasim juga kan dengar dari tadi ya. Saya dari awal disclaimer saya nggak mau tarik-tarik tentang Islam. Makanya gitu. ini kita harus tahu yang disebut benar definisinya apa. Definisikan dulu biar jelas gitu loh. Makanya kan menurut saya tadi saya menjelaskan dengan bego baca-baca doang. Ya, saya menjelaskan dengan yang saya ketahui tentang kafir pada zaman itu adalah orang yang memerangi. Kalau dalam Islam itu memerangi boleh nggak saya Rasul bicara pada ini? zaman itu. Udah, saya ganti sama Bang BAB ya. Thank you Bang Ahad ya. Thank you. Silakan, nggak apa-apa kalau dilanjut dikaji dulu tentang kafir nggak apa-apa, itu keren itu. Supaya bisa mencerdaskan juga. Bung Ahad, saya sebagai Islam newbie nih ingin menjelaskan ya. Nah, saya sebagai Islam newbie, kalau ada yang mengatakan boleh enggak atau gini, kita Islam beriman, terus kita bertanya Tuhan itu ada enggak? Nah, itu secara langsung kita sudah tidak mempercayai Tuhan dengan kita bertanya Tuhan itu ada enggak? Untuk Bang Rasem, mohon maaf dulu Bang ya, saya turunkan sebentar Bang ya. Nanti naik lagi Bang. Yo, Karmu. Ya. Assalamualaikum. Itu secara nggak langsung kita sudah tidak percaya dengan Tuhan. Sama dengan kita bertanya, boleh nggak kata kafir ini dihapus dalam Al-Quran? Ya jelas enggak. Bahkan iblis yang terendah sekalipun nggak berani itu bicara kayak gitu. Iblis saja nggak berani mengatakan dirinya Tuhan, hanya Fir'aun. Makanya dikatakan manusia ini lebih dari iblis. Iblis tuh nggak pernah mengaku dirinya Tuhan dan nggak pernah membunuh sesama iblis. Tapi manusia bisa melakukan semua itu. Nggak boleh ayat Al-Quran itu dihapus maupun itu satu kosakata. Dan makna kafir itu yang boleh memberi penilaian Anda kafir itu hanya Allah dan Rasul para Nabi. Tak berhak kita manusia mengatakan orang kafir, orang sesat, introspeksi diri dahulu. Boleh bentar. Aku bakal ini kok keluarkan dalilnya, sabar ya. Nah, aku pakai dalil kok kalau ini bicara. Nah, jadi gini, kita nggak boleh seenak-enaknya seperti itu. Bahkan dalam penggunaan kata insya Allah aku sudah sholat, insya Allah aku sudah bersedekah. Meskipun kita sudah sholat, terus kita bicara insya Allah aku sudah sholat. Karena apa? Kita nggak tahu apakah tadi kita sholat itu sudah khusyuk, apakah kita sholat tadi itu sudah diterima, nggak tahu. Makanya kita pasrahkan ke Allah. Itu contoh kerendahan hati dari orang Muslim yang baik. Meskipun dia sudah beribadah, tapi dia masih tidak yakin dengan ibadah. Dengan mengucapkan, insya Allah aku sudah sholat, insya Allah aku sudah bersedekah, insya Allah aku terus bersahadat di antara dua apa. Nah, itu bukan maaf ya, aku aja akhlakku kok aku bilang masih buruk. Iya, aku masih belajar, tapi aku nggak berani mengatakan orang kafir, orang sesat. Sebentar Bengkong. Iya. Sebentar Bengkong. Nah, Bang Ahad, saya dipitnah sama si itu tuh Nurlelah, aku Nurlelah dinaikin Bang Ahad. Oke, naik aja aku Nurlelah. Mau lihat akhlak Islamnya kayak mana? Siapa tahu saya sesat gitu kan? Saya itu Bang Deddy ya. Mohon maaf bener. Coba ditukar sama Nurlelah 441 itu. Saya mau lihat dia Islam beneran apa Islam bohongan. Oke, siap. Bang Deddy, mohon maaf ya. Saya sebentar Bang, cek lagi Bang. Mumpung si Kristiannya masih ada. Kalau bisa ada Bang Malik juga. Dan Kristian itu nggak mengadu kepada saya. Kebetulan saya Tuan A ada di roomnya Bang Malik. Kristian muncul di situ. Dia mengadu kepada Bang Malik, bukan kepada saya. Siapa tadi? Siapa namanya?
Nurlela 441 isi paling Islam itu. Nurlela, nggak ada Nurlela. Host Ada, izin host. Nurlela 441 katanya dia mau Host naik izin juga. host. Diturunin gak enak kan? Nah, Host itu minta Bung izin, Deddy, host boleh teguran host. juga tuh Bung Deddy. Apa tuh? Saya minta izin itu Abang tukang prom itu tolong diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang ahlul kitab itu host. Masalah Dedi tadi, Host masalah harus Dedi. bisa Kita bisa Itu kita Dedi, memutus Dedi, Bang. sabar. host harus bisa mengatur forum host. Jangan lari dari topik, host. Ya. Diturunin dulu Bang sebentar Bang. Ini kalau yang lain pembahasan alur kita bisa kita bahas di room lain juga. Ini mumpung orangnya ada, kita bisa pembuktian langsung. Orangnya udah Iya, tuh, iya. orangnya udah Siapa yang keluar itu. Islam sebenarnya? Anda Jangan atau terlalu saya? baper bro. Jangan Biar saya Anda dulu ada orang konten bawa ya, Islam, teman-teman. tapi Anda tukang fitnah. Fokus topik. Ya, oke. Ini aku bantu ya. Aku Host, dikit lagi selesai. Anda mohon izin bersaudara host, nggak sama fokus orang topik. Muslim? Yuk. Ya, sobat limit. Nah, Bung Deddy berkomen di bawah. Kok saya dituruni belum selesai bicara? Nah, itu teguran gak enak kan? Sama seperti aku belum selesai bicara diturunkan, jatuhnya fitnah. Itu teguran. Nggak, naik lagi Dedi naik lagi Dedi. Mana Dedi? Naik lagi. Bang Dedi juga belum bicara sama sekali tuh. Iya. Nah, tuh Bung Deddy itu Naik teguran lagi, dari Deddy. Mana, Allah Deddy? itu, melalui Bung Ahad. Bung Ahad tegur Bang Deddy si naik Deddy lagi. agar memberikan hak yang bicara kepada mereka agar tidak menimbulkan fitnah. Makanya sebelum orang tuh belum selesai bicara jangan asal turunkan. Jangan Mana nanti tadi yang udah ngerasa paling Islam itu? Enggak, aku pengen nanya aja, apakah memang di Islam diajarkan akhlak untuk memfitnah tanpa bukti? Tidak ada. Saya bersaksi tidak ada. Atau Tidak ada guru ajaran Anda itu yang seperti itu. mengajarkan Anda untuk memfitnah orang lain? Itu biadab gurunya itu yang bang, salah itu tuh. biadab. Gurunya Biadab yang itu salah. orang seperti itu. Oke, gini. Oke, aku Jangan salah milih guru, back to Mosi jangan ya. salah milih lingkungan ya. Oke, Salah aku back to paham Mosi. nggak masalah, Betul. paham salah yang jadi masalah. Oke, aku back Dan to Anda Mosi. penakut, bagi saya Anda penakut. Karena pada saat saya memilih Syiah, nyawa saya sudah saya sedekahkan untuk Rasulullah. Baku potong aja bang, baku potong bang. Jangan jadi kawarit sobat. Enggak lah. Boleh. Nah, Iya makanya kita kasih kesempatan lah untuk berdiskusi. Bang Dedi Bang Deddy. tadi. Maaf, Chris, maaf semuanya. Yuk. iya. Iya bang. Nah, ada Habib. Nah, Habib, benar kan kalau Aku mau perkataan tanggapin betul, ahlul Habib? kitab loh. Ih ya ampun. Halo, Host Assalamualaikum. izin host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini host dari tadi Ana minta naikin ke atas gak dinaik-naikin. Masya Allah. Debatnya lagi seru di orang itu. Alafu Bib, alafu. Sebelum ente bicara Bib, kita kasih kesempatan untuk host Bib. Ya, tafadhol. Host. Oke. Tunggu nih di aku kok dalilnya mana ya? Kafirnya berasal dari Habib dengarkan nah, kalau saya benar ya, kalau salah silakan koreksi. Jadi saya sudah punya fakir ilmu. Nah, kafir itu berasal dari bahasa Arab. Ingkar, nggak beriman, atau merupakan istilah itu isim fa'il, pelaku. Sehingga kalau diterjemahkannya benar apa? Yang ingkar itu kafir. Benar kan Habib? Nah, Habib. Gimana? Benar atau tidak yang saya ucapkan? Apa tadi? Soal berisik tadi. Coba ulangin lagi. Oh iya, kafir itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ingkar atau tidak beriman. Nah, kata kafir itu kan kalau lebih dalamnya itu isim fa'il atau pelaku. Jadi kalau diterjemahkan ke hal yang ke kosakata yang benar adalah yang ingkar. Itu arti kata kafir kan? Habib, benar kan Habib? Tapi yang jelas kata kafir itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, Iya, orang-orang yang benar. jauh daripada keinginan Allah untuk dekat kepada Dia, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang tertutupi secara iman dan akhlak dan akalnya. Benar Dan Habib. kalau tadi ada yang mau mengatakan mau diganti kata kafir dalam Quran, Oh, itu ketemu gua dulu sini. Nah, itu Deddy Wijaya, bukan saya Habib. Saya mengatakan nggak Kenapa? boleh. Karena itu sudah menghapus sedikit saja Quran Nur Karim, berarti dia mencoreng agama Islam. Bahkan satu titik aja nggak boleh kan Habib diganti kan Habib dalam Al-Quran.
Iya, Jadi karena gini, Al-Quran itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang nggak berubah selama 1400 tahun. ya. Bagaimanapun juga itu masih jauh lebih baik kalimat kafir daripada kita lihat kitab tetangga sebelah yang mengatakan yang orang yang tidak beriman kepada imannya dia dikatakan dengan hewan, domba-domba yang tersesat. Mana yang lebih sadis daripada dengan kafir? Coba jawab. Saya Mau tidak bisa bangkit berani sama menilai. hewan? Kan gitu loh. Logika aja kita berbicara. Ya, karena syarat seorang beriman yaitu harus ingkar kepada sesembahan selain Tuhan. Nah, nggak mungkin ketika kita beriman kepada Tuhan kemudian kita juga beriman kepada yang selain Tuhan, musyrik jatuhnya. Karena bagi Muslim, Bib, alafu nah, Bib. ada di Izin, Al-Baqarah Chris. ayat 256. Barang siapa ingkar kepada sesembahan lain selain Allah dan berfirman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Jadi apa? Kata kafir bukanlah untuk menghina orang-orang di luar Islam, melainkan kata tersebut digunakan untuk menyatakan orang yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah seperti musyrik. Musyrik itu sudah pasti kafir, tapi kafir belum tentu musyrik. Sadaqallahul azim. Aku setuju Nah, Chris itu sama lebih omonganmu hari ini. menampar orang-orang Islam yang tidak di jalan Allah. Setuju. Kafir itu semua orang. Perkataan saya belum saya terusin itu. Ayo naik Bung Deddy. Aku Iya, setuju semua Chris. orang, cuman Jadi sekarang ini kalian memperdebatkan satu hal yang enggak sebatasnya. Kenapa? Karena sekarang gini, air sama minyak itu udah beda zat. Dalam artian beda secara ilmiah. Sekalian mau membicarakan antara agama satu dengan agama satu, sampai bengek, sampai nyawa kalian dicabut nggak akan pernah nemu. Ya. Jadi lebih baik bahas yang lain, bahas politik, bahas ekonomi. Itu jauh lebih baik. Habib, semalam saya ini difitnah, saya ini dibilang kafir, sesat, takiyah, syiah, konten yang menyamar, mualaf abal-abal. Nah, saya meluruskan di sini. Ya, kalau mau dibilang gini loh Bang Christian Immanuel. Bang Chris, saya kasih tahu sama antum ya. Hak seseorang untuk mengatakan apapun itu haknya dia. Karena dia yang akan mempertanggungjawabkan kalimat yang setiap kalimat keluar daripada lisannya. Tapi dia mengatakan itu atas nama Islam. Saya nggak setuju Islam itu dijelek-jelekan, Habib. Apapun orang itu mau mengatakan itu hak dia, tapi dia siap tidak menanggunggjawabkan dengan apa yang sudah dia statementkan. Ya. Siap tidak? Kalau dia tidak siap, jangan coba-coba mengeluarkan satu statement yang tidak sepantasnya. Dan satu lagi, ya, kalaupun kita juga punya hak untuk kita mengatakan membela diri ataupun kita mendiami. Karena bagaimanapun juga nggak akan merugikan kita kok. Yang benarnya adalah kita mampu menjalankan apa yang kita jalankan dan kita mau bertanggung jawab dengan apa yang kita ingin lakukan, silakan. Karena Allah Ta'ala yang maha mengetahui semuanya apa yang akan terjadi. Matikan dulu itu. Matikan dulu. Beb, alafu anak izin Beb. Iya. Anak izin tanya kepada tukang aprum ini Beb. Siapa? Tukang aprum ini yang warna hijau ini, huruf T. Oh iya. Dari tadi beliau Aku ini meluruskan dulu ya sedikit ya. Oh iya, silakan diluruskan aja sampai bengkok kembali. Habis itu luruskan lagi. Ya, kan Bung Deddy, aku tanpa Bung Deddy minta maaf aku sudah memaafkan. Allah sungguh maha adil, aku percaya itu. Tapi Bung Deddy itu kan roomnya itu memang khusus debat agama, memancing para oten ini orang Kristen ya, oten untuk naik. Pada umumnya oten, jarang ada Hindu Buddha naik karena memang nggak masuk Hindu Buddha versi Islam nggak masuk. Cuman kalau oten secara ketuhanan atau Nabi Isa dan Mesias itu secara benang merah ya, makanya bisa diperdebatkan. Nah, tapi itu kan Bung Deddy sendiri dan karena
Bung Deddy ini mungkin nggak tahu ya, terlalu nurut sama wayang ya, sampai berkomen iya cantik itu di typingnya di bawah. Nah itu nggak tahu ada maksud apa. Nah sehingga menuruti apa kata-kata ayang, oh turunkan dia, sehingga diturunkan. Dan Allah memberi teguran ke Bung Deddy Wijaya sebelum Bung Deddy Wijaya menyelesaikan statement, di kick oleh host. Rasanya enak kan? Nggak enak kan? Karena apa? Kita takut jatuhnya fitnah. Itu yang terjadi sama aku semalam. Aku mau bahas Pancasila, belum ini diturunkan. Jatuhnya apa? Fitnah. Aku belum selesai berkata, diturunkan. Jatuhnya apa? Orang percaya. Terus ditambah, oh si Kristen ini malah abal, dia kafir, dia sesat, bertakiyah. Oh Syiah dia nih. Dia salah satu orang-orang dari orang itu. Orang percaya. Sehingga apa? Orang-orang percaya, oh si Kristen ini rupanya ini. Padahal aku berjalan itu membela agama Allah. Itu Allah menegur itu secara halus. Dunia iya, akhirat ada kok. Pak Kris itu sebenarnya dia maunya begini, silahkan kalian menfitnah, tapi jangan kalian dalam keadaan memfitnah itu nyebar hoax gitu, mengaku-ngaku muslim gitu loh, Iya, maksudnya itu membawa nama seperti agama, itu. jangan. Kau bawa-bawa status mengaku-ngaku di sini, Atas saya nama muslim. agama, jangan. Iya loh, karena muslim itu nggak ada yang tukang fitnah, nggak ada yang juru fitnah, nggak ada yang nyebar hoax gitu. Halo, kembali Itu tadi maksudnya saya Pak bilang. Kris. Silahkan kau Itu. memfitnah, tapi jangan ngaku-ngaku mukmin kamu. Mbak, halo Mbak Ibu, ini saya kasih tahu, itu hak mereka, mereka mau seperti apapun Iya, itu hak dan haknya mereka. Pak Kris juga menyatakan demikian. Karena apa yang dia ketahui itu seperti itu. Bahwa umat Islam itu nggak ada yang penyebar hoax. Jadi gitu. Jadi dia juga punya hak untuk menyampaikan halo. ajaran Tuhan gitu. Halo, maaf ya, ini saya kasih tahu, nggak ada orang Islam menyebar Loh, hoax. Kita harus adil. Siapa sih yang ada Kita dosanya harus supaya kita maaf minta maaf. Oknum, Pak. Harus adil ya. Tetap di Islam juga banyak orang-orang yang kurang baik, kurang bagus. Makanya jangan malu-maluin ngaku-ngaku muslim kalau kalian masih doyan koleksi amalan dosa gitu. Iya, sekarang kalau dosa kalau masih manusia terus tidak. memfitnah, Mbak, jangan ngaku-ngaku Mbak. muslim. Antum, anak kasih tahu sama antum ya. Kalau orang lagi menjelaskan sesuatu, antum tuh harus bersikap takzim dulu. Udah dapat poinnya, karena ini kan Komalan harus efektif waktunya, banyak kok yang harus dikerja selain ini gitu loh. Iya, nah benar ya, aku membenarkan kata Habib, membenarkan kata Bukter, dua-duanya aku benarkan. Dan yang aku miriskan apa? Enggak sekali dua kali, demi Allah aku berbicara ini jujur, sejujur-jujurnya di hadapanku. Enggak boleh aku ngomong, enggak boleh kita mengatakan Syiah itu sesat. Kita nggak boleh terlalu pede menjadi ahli surga. Belum tentu juga Sunni yang ahli surga. Demi Allah aku bukan Syiah. Tapi bukan berarti aku tidak menjelekkan Syiah. Aku ini Bang Syiah. Bang Kris, saya mau tanya sama antum. Mazhab itu membawa antum jadi masuk surga apa enggak? Tidak. Ya Mazhab sudah. itu metode pengajaran. Kenapa mazhab dibawa-bawa ke sini? Ada apa dengan metode pengajaran dari seorang guru kepada muridnya? Nah, mazhab itu metode pembelajaran. Kok dibawa-bawa dengan fitnahan yang ditujukan kepada Kris Habib, gitu demi loh, Allah dan tidak ada mazhab yang menjamin seorang masuk surga, Bib. Enggak, ini anak lagi mazhab metode pengajaran dibawa-bawa apa? Bisa apa mazhab metode pengajaran itu menjamin surga neraka? Siapa dia? Iya, emangnya itu orang? Makanya aku katakan ada surga. Anda udah suruh adab. Orang lagi ngejar setuju sama ente, Bib. protes saja Anda. Anda mempunyai kitab dari mana Anda? Dalil dari mana? Coba sebutin ke saya. Coba Anda adu argumen Yang jelas sama Pak saya. Kris punya hak, sebagaimana saya juga punya hak untuk menyerang seseorang yang mengaku-ngaku muslim namun nyebar fitnah, nyebar hoax. Sehingga nanti di akhirat, tunggu Habib, aku nggak mau di akhirat Allah mengadili aku ke Afan. Ya, ini nama Islamku Muhammad Iman Afan Damani. Itu nama Islamku ya, Afan. Karena Afan itu pendaki. Nah, Iman tuh dari nama lama Immanuel, tapi Iman itu Islam. Iman, aku mendaki Iman itu. Muhammad Iman Afan namaku ya. Dan udah lama aku ganti nama itu. Nah, jadi Afan, aku mengatakan diri Afan. Afan tuh nanti di akhirat bisa mempertanggungjawabkan sama Allah. Afan, kenapa ketika ada orang Islam yang menjelek agamamu kamu diam? Tidak ya Allah, aku sudah membela. Dan ketika aku sudah membela mereka mau menerima tidak, ya terserah. Setidaknya aku sudah meluruskan. Ya, musuh terbesar itu adalah dari kaum kita sendiri, bukan dari kaum luar. Gini aja ya. Kalau kalian merasa tersinggung dengan bahasa dengan orang itu, kalian
japri aja ngomong sama orang itu. Udah naik, tadi udah naik. Setuju, Habib. Demi Allah, Ana setuju sama ente. Ana bilang japri. Kenapa Ana bilang japri? Biar masalah tidak melebar. Bukan Betul. tidak melebar, dia memfitnah saya di Betul. depan umum. Ada baiknya kita selesaikan di Karena depan gini umum. loh, ini ada satu bentuk ini. Ada nih dokter Adiani, nggak ngerti lah namanya tuh kamu. Seharusnya kalau dia merasa seorang guru, seorang dokter, ya baiknya bahasa itu dijaga. Kalau saya katakan dia boleh, itu hak seseorang mau berdebat mau apa boleh, tapi tolong jangan berbuat yang mengatakan dibilang Islam, bilang oknum. Kalau ente bilang Islam berarti ente juga. Dia mengaku muslim, Bengkok. Dia yang mengaku muslim. Dia yang memfitnah itu ngaku muslim. Casingnya muslim dia gitu mengaku loh. muslim, insya Allah Allah Ta'ala berikan hidayah dan Makanya dia hak menjadi Kris, hak Kris untuk Kenapa marah. dia kebakaran Dia jenggot? punya hak Ente untuk bukan marah tukang karena kok, Tuhan ente berikan nggak perangkat bermaksud. emosi syahwat kepada dia untuk Iya, itu nafsu marah namanya, karena nafsu ada dan yang roh. mengatasnamakan kemusliman itu dalam menyebarkan fitnah. Itu Nafsu yang dia memberi- maksud memberikan Pak emosi, Kris. nafsu, ya. Bahwa Bengkok ini Nafsu. juga mau melakukan hal Engkong, yang Bu, sama. bukan Ya bengkok, monggo, engkong. aku nggak pernah mau bujuk-bujuk. Siapa sih yang bilang? Sobat ya? Engkong, Bu, namanya engkong, Nggak usah namanya ditanggapi, engkong. Bib. Astagfirullah. Engkong, bukan bengkok. Astagfirullah. Engkong Nggak namanya. usah ditanggapi, Kirain Bib. nomor Alafu, Bib. Kirain nomor 3 itu B, kemudian huruf B-nya. Ya Allah. Engkong. Oh, engkong. Bib, istirahat aja, Bib. Di bawah, Bib. Sudah Nggak, cukup, nggak Habib usah. nasihatin kita, Bib. Aku cuma pengen ngasih tahu sama yang kalian di sini. Kalau kalian mau berdebat tentang masalah perbedaan agama, ana yang laknat kalian yang ada di sini. Nggak ada yang perlu didebatkan karena agama hanya satu. Nggak ada yang sangkal itu. Habib, Kami istirahat umat aja, Islam itu istirahat. nggak ada yang menyangkal bahwa Kenapa? agama itu hanya satu, hanya Islam. Jangan bikin capek-capek, Bib. Alafu, Bib. Jelek. Habib. Gitu loh. Habib itu punya gelar keturunan cucu Nabi baginda kita Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ini. Nah, tapi dalam Islam berdebat itu diperbolehkan selama tidak saling membantah dan menimbulkan Bib, alafu, Bib. ya. Habib lebih baik turun, Bib, daripada capek, Bib. Dan Habib Emang kenapa capek? Ya. Biasa kok capek hidup manusia mah. Habib. Iya, daripada Habib capek menjawab orang-orang, Bib. Iya. Berhenti kayak gitu aja kalau kalian Habib memang sudah seorang cukup muslim. nasihatin kita, Bib. Sudah cukup Apa, nasihat Bib? dari Habib. Antum merasa orang yang baik, antum orang beragama yang baik, beragama berarti semua nih anak sampai ini. Beragama yang baik, beradab yang baik, ya. Tolong. Itu maksudnya Bang Kris, kalau mau memfitnah itu harus beradab juga. Contohnya itu, kalau memfitnah yang beradab itu jangan ngaku-ngaku muslim. Itu fitnahan yang beradab itu. Ya udahlah, udah biasa aja udah. Biarin itu urusan Allah, biar Allah Ta'ala yang lakuin semua. Udah ente semua anak minta. Enak aja, Tuhan nyuruh nyebok juga. Habib, Ini jangan disuruh buang-buang tenaga, Allah yang Bib. nyebok. Urusan cebok diserahkan kepada Allah. Ya Allah. Terus kamu bisanya apa? Untung ente Bib, perempuan, istirahat. laki-laki ente udah beda. Istirahat, Bib, istirahat, Anda Bib. nggak ada perempuan, Alafu, Rasulullah Bib, nggak ada. jangan, Bib, jangan. Ngapain kalau Izin, kau Bib. perempuan kau? Ibu dok. Izin, Bib, izin, Bib. Buat Bang Dery, mohon izin. Host, mohon izin, host. Saya ingin bertanya ke Bang Dery. anak nggak mau ngadepin perempuan kayak begini nih. Allah ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Habib. Terima kasih nasihatnya, Bib. Orang kok ngaku gitu, ada orang seperti Terima itu. kasih nasihat-nasihatnya, Kita Bib. Ada juga menjelekan setan manusia, yang Habib. seperti itu. Tunggu. Merendahkan Kita nggak- kaum wanita. Rek naik itu. Bu dokter, gini Itu kita nggak nggak boleh pantas menjelekan disebut manusia, orang Habib. itu. Ketika Nggak kita pantas menghina disebut orang. Iya. Saya juga Habib, kenapa? Saya Habib Allah. Dia itu Habib dokter. Ad-Dajjal Al-Masih La'natullah alaih. Bu dokter, kita nggak boleh kan menjelekan makhluk ciptaan Tuhan. Ketika kita menjelekan makhluk Saya ciptaan, berhak kita jujur menjelekan dong, Tuhan juga. Kris. Saya Jangan, berhak jujur Bu dong, dokter. Kris. Karena siapapun yang melecehkan wanita itu bukan Habib Allah, tapi Habibul Ad-Dajjal Al-Masih La'natullah alaih. Itu dia faktanya. Bu Dokter, Iya.
izin Bu Dokter, Habib itu dia menasihati dengan sopan Bu Dokter. Saya rasa kita harus tanggapi Oh dengan baik begitu juga Bu ya, Dokter. jadi melecehkan wanita itu sopan ya? Oh enggak sopan Bu Dokter. Tapi saya melihat Habib Makanya kan kenapa tidak dibenarkan melecehkan. hal yang nggak benar? Kenapa dijadikan hak terhadap sesuatu yang batil? Kalau dia bilang bahwa itu dia lakukan karena kekeliruan, ketidaksengajaan, ya monggo. Tetapi saat itu dia lakukan dengan kesengajaan, ya permisi-permisi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, saya mewakili Habib untuk minta maaf ke Bu Dokter. Nggak ada dosanya, nggak ada dosanya. Saya bilang kan tadi nggak ada dosanya. Jadi segala siapapun di sini, ya nggak perlu meminta maaf ke saya, karena saya nggak kenal kalian gitu loh. Yang saya kenal saja ya, keluarga dekat saya nggak pernah dibilang mau menyebut mereka ada dosa ke saya yang harus saya ampunkan, yang harus saya maafkan gitu. Nah kalian siapa? Nggak ada yang saya kenal di sini. Iya Bib, iya apa Ibu? Lanjut yuk. Ahlul kitab ya. Mau nggak? Iya, saya setuju Ahlul Kitab. Pengertiannya Ahlul Kitab menurut Bang Dery gimana Bang? Mohon izin Bang. Banyak mayoritas muslim bilang Ahlul kitab di zaman sekarang ini udah nggak ada katanya. Tapi menurut Sahih Bukhari, Ibnu Abbas qala berkata, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Nanti kita jauh gitu. boleh nanti ditanggapi ketika Bang Dery selesai bicara. Silakan Bang Dery. Ya, Ahlul kitab itu menurut Sahih Bukhari, ini pakai nomor-nomor nggak? Nggak usah. Silakan langsung Bang. Ya udah, tuh Fathul Bari 3945. Ya, mereka adalah Ahlul kitab. Ini asbabun nuzulnya Al-Hijr ayat 91 menurut Ibnu Abbas. Sahabat langsung yang nafsirin. Tafsiran sahabat. Mereka adalah Ahlul kitab, yakni orang-orang yang beriman dengan sebagian yang lain namun mengingkari sebagian yang lain. Nah, ini ditujukan ke siapa? Oh, bahwa ada orang-orang muslim yang tidak memilih agamanya secara kafah, secara keseluruhan. Artinya dia memilah mana yang menurutnya bagus diambil, yang menurutnya kurang seret itu diingkari atau tidak dijalankan atau tidak diyakini, begitu. Itu Ahlul kitab definisinya menurut Ibnu Abbas. Sahih Bukhari yang bilang. Nah, itu berkaitan dengan nuzulul Quran. Asbabun nuzulnya, asbabun nuzul Al-Hijr ayat 91. Nah, apa sih Ahlul kitab itu? Oh, ternyata ada dari kalangan Yahuda yang memilih ayat sebagian mengingkari sebagian. Ada juga di Nasoro meyakini sebagian dan mengingkari sebagian. Di Muslim ada nggak? Ada. Yang Ada Bang. Perang dingin naikin perang dingin, saya turun lahat ya. Ada pasti di kalangan Muslim pun ada yang meyakini Oke Bang. beriman dengan yang lain dan mengingkari yang lain. Contoh, kalau Muslim nih, babi itu haram dimakan, tapi amer halal. Contoh aja ya, anggur merah tuh halal untuk di kalangan Muslim itu sebagian. Khamar. Ya, khamar juga boleh. Ya silakan apapun itu maknai. Nah, artinya apa? Bagi mereka yang memilah-milih isi kitabnya, yang membagi Al-Quran, kalau kata Ibnu Abbas, menjadi terbelah-belah, mengingkari yang sebagian dan meyakininya sebagian. Itu menurut Ibnu Abbas Sahih Bukhari terujukannya. Fathul Bari 3945. Ahlul kitab itu ya Nabi ya Rasul. Nah di zaman itu yang mengaku ahlul kitab itu klaim mereka aja. Dia klaim mereka aja, tapi bukan klaim dari Tuhan. Jadi Tuhan nggak ngakuin dia ahlul kitab. Dia aja yang ngeklaim, dia yang teriak-teriak aku ahlul kitab, tapi nggak diakui Tuhan itu di sana. Dan yang dimaksud dengan ahlul kitab saat itu adalah yang mengklaim dirinya tahu dengan Alkitab bernama Al-Injil, At-Taurat, Az-Zabur yang sebelum-sebelumnya itu. Tetapi itu klaimnya dia gitu loh. Tapi bisa saja mungkin dia tahu, tapi hanya secuil. Karena yang tahu persis dengan detail daripada Alkitab terdahulu itu ya para nabi, para rasul di zamannya masing-masing. Utul kitab. Jadi yang disebut ahlul kitab di situ itu hanya klaim dia, klaim sepihak.
bukan yang diakui Tuhan. Yang diakui Tuhan sebagai ahlul kitab adalah para nabi, para rasul. Utul kitab. Ahlul kitab atau utul kitab, Bu? Enggak, ini berkaitan asbabun nuzul Al-Hijr ayat 91. Asbabun nuzul dari Al-Hijr 90 ayat 91 itu tadi. Saya Nah, boleh maksudnya ini bertanya? asbabun nuzulnya aja. Bang. Asbabun nuzul. Oh, Ahlul Kitab itu ternyata didefinisikan Ibnu Abbas itu adalah orang-orang yang beriman kepada sebagian Quran dan tidak Ya, Bang. beriman pada sebagian ya, gitu. Saya ingin bertanya, Bang, berkaitan dengan ahlul kitab. Sebagai seorang muslim, Bang, kita kan harus menerima apa semua yang ada dalam kitab. Ini berkaitan dengan diskusi saya barusan dengan Bu Dokter. Bu Dokter, mohon izin Bu Dokter, saya singgung. Oh, siapa ini sobat ya? Silakan. Iya, betul Bu Dokter, mohon izin Bu Dokter. Berkaitan dengan ahlul kitab, bahwa kita sebagai muslim, orang beriman secara kafah harus menerima apapun yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, Al-Quranul Karim, Bu Dokter. Nah, kita tidak Ya, boleh semua. memilah-milah. Ya, ya. Nah, Betul. berkaitan dengan itu, saya ingin mengajukan sebuah ini, Bu Dokter, pertanyaan mengenai yang dimaksud dengan pengkhianatan murid-muridnya Nabi Isa. Di dalam Al-Quran sendiri tidak menyatakan bahwa ada murid Nabi Isa yang melakukan pengkhianatan. Begitupun di dalam hadis tidak ada secara eksplisit Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan bahwa salah seorang atau sahabat dari murid dari Nabi Isa alaihissalam itu melakukan pengkhianatan. Nah, tetapi di kalangan muslim hari ini mayoritas itu mempercayai perkataan orang-orang yang bukan Islam, yang bersumber pada ajaran yang bukan Quran, yang menyatakan bahwa salah seorang murid Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot itu berkhianat. Nah, sehingga bagi saya kalau kita mau menerima Al-Quran secara utuh, mau menerima sunnah Nabi, sunnah Rasul secara utuh, maka tidak boleh kita menyatakan salah satu sahabat Rasulullah Isa alaihissalam itu berkhianat. Itu saya ingin mengajukan begitu. Mengajukan semacam mosi begitu. Terima kasih. Iya Bang Sobat, ini Bang Sobat ya. Saya tegaskan di sini bahwa apa yang disebut dengan Alkitab bernama Al-Quran itu tidak terbatas isinya, Pak. Bukan hanya yang disebut 6, 2, 3, 6 ayat yang tertulis secara global, bukan hanya 300 ribuan nomor hadis sahih dan sahih yang ditulis dalam secara khusus, dan bukan juga bejibun-jibun lebaran textbook ya, ulil amri zaman salaf hingga khalaf ya, yang tidak terhitung jumlahnya itu yang tertulis secara detail dan terperinci. Tetapi apa yang disebut Alkitab bernama Al-Quran itu adalah tidak terbatas, Pak. Yang tertulis aja Tuhan sampaikan ya, bahwa itu tidak akan mungkin kau sanggup akses sampai kau mati gitu. Apalagi yang nggak tertulis Alkitab bernama Al-Quran yang belum dituliskan gitu. Jadi itu dulu pengertian tentang Al-Quran. Jangan dibatasi hanya yang disebut 6, 2, 3, 6 ayat. Hanya dibatasi yang disebut 300 ribuan nomor hadis sahih dan sahih. Sebab Al-Quran itu tidak terbatas. Dan yang berikutnya ya, saya kan penegasannya begini Pak ya. Dan ini fakta loh, bahwa itu firman ataupun keterangan dari Tuhan termuat yang disebut dengan perjanjian baru, maka jika itu tidak menentang Al-Quran, maka itu juga dapat disebut Al-Quran, bagian yang benarnya, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Saya kan bilang di dalam perjanjian baru itu menyampaikan kondisi terakhir para sahabat di masa kerasulan Rasulullah Yesus, bukan kondisi awal yang disampaikan di dalam 6, 2, 3, 6 ayat dan yang Anda sebut ada di dalam hadis itu memuat pada awal masa kerasulan. Memang para sahabat di situ, para sahabat memang masih setia, bersumpah setia. Nah, yang disebut ini pada akhir masa kerasulan gitu loh. Oke, baik. Oke, baik. Itu yang pertanyaan saya saya, Bu, mohon izin pertanyaan saya adalah dari mana datangnya berita bahwa ada salah satu dari murid setia Nabi Isa, Rasulullah Isa alaihissalam yang berkhianat. Berita itu datangnya dari mana? Kalau bukan datangnya dari Allah, tidak boleh hari ini kita imani.
Harus Iya, kita tolak sepanjang mentah-mentah. benar, Bila benar, perlu kita benar. kencingi Benar. pendapat itu, Bu. Jadi sepanjang tidak ada bantahan dari Allah sendiri, sepanjang bukan Tuhan sendiri yang membantah apa yang tertulis dalam perjanjian baru, maka sampai kapanpun itu menjadi kebenaran. Kecuali ada pernyataan dari Allah langsung, dari Tuhan langsung yang menyatakan, menjamin 100% bahwa sampai akhir masa kerasulan Rasulullah tidak ada satupun dari para sahabat yang berkhianat. Mana perkataan dari Tuhan tentang itu? Tidak ada. Jadi karena tidak ada, maka tidak ada hak buat siapapun yang mengatakan Allah tidak mengatakan itu. Karena sesuatu yang tidak kita akses, ya, sesuatu yang kita tidak baca, ke sesuatu yang kita tidak dengar, belum tentu itu tidak terjadi, belum tentu itu tidak ada. Sebagaimana kentutnya Yesus juga tidak menjamin itu disebut ada hanya karena kita nggak melihat langsung gitu loh. Nauzubillahi min zalik. Oke, Bu. Pertanyaan saya. Ini yang bicara Ini siapa? saya Bang nggak Sobat. ngegas ya. Bang Sobat ya? Iya ya. Iya ya. Bang Sobat yang bicara ini. Oke. Iya ya. Saya tambahkan sedikit Bang ya. Ketika kita berkata dalam konteks penyebutan ahlul kitab ya, yang kemudian dapat kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-59, dan di situ semua di dalam ayat-ayat ini Allah menghardik mereka. Boleh kita lihat ya, kita bacakan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-59. Katakanlah hai ahlul kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya lantaran